Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Pendidikan Pancasila Mahasiswa Kesehatan selama Pandemi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tim pengusul dalam seminar hasil yaitu saya sendiri, Norma Yunita. Saya memiliki tim Ibu Sri Suryanti dan 2 mahasiswa yang bernama Dwi Handayani dan Devi Aprilia Susanti. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan mahasiswa kesehatan pada pendidikan Pancasila dengan metode online teaching yaitu Zoom meeting dan SPADA. Mahasiswa kesehatan merupakan calon tenaga kesehatan yang nantinya akan berkecimpung pada profesi kesehatan dengan tanggung jawab kemanusiaan yang dipikul kelak. Mahasiswa kesehatan perlu memiliki kemampuan kognitif di bidang Pancasila agar dapat melakukan kinerja profesinya sesuai dengan integritas dan aturan yang berlaku. Metode ini dilakukan menggunakan semi-eksperimen dengan melakukan 2 metode pembelajaran yang berbeda pada 116 mahasiswa kesehatan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Penelitian ini dilakukan pada Januari sampai Februari 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan mahasiswa kesehatan terkait pendidikan Pancasila berada pada kategori baik. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan pengetahuan Pancasila antara mahasiswa kesehatan yang menggunakan metode online Zoom maupun SPADA. Kata kunci dari penelitian ini yaitu Pancasila, pembelajaran daring, dan mahasiswa kesehatan. Masuk di pendahuluan bab 1. Di pendahuluan ini berisi yaitu pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak jauh dari setiap individu. Karena setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan sejak kecil dan pendidikan itu akan berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi diharapkan terciptanya wahana pembelajaran mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengevaluasi dan mengkaji secara analisis dan implikasi pendidikan Pancasila di mahasiswa kesehatan selama pandemi COVID di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tujuan khususnya yaitu mengkaji secara analisis pendidikan Pancasila pada mahasiswa kesehatan dan mengkaji secara analisis implikasi pendidikan Pancasila pada mahasiswa kesehatan selama pandemi COVID di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sebelum tujuan penelitian ada rumusan masalah di mana peneliti ingin melakukan evaluasi pendidikan Pancasila pada mahasiswa kesehatan selama pandemi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaatnya bagi tenaga kesehatan memiliki kualitas pelayanan yang tinggi, memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan berbasis nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Manfaat yang selanjutnya yaitu para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan Pancasila, dapat merumuskan kebijakan berprogram pendidikan Pancasila, instansi pendidikan dengan memperhatikan kebaharuan ilmu global pendidikan Pancasila. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana di bab 2 ini ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu hakikat dan rasional pendidikan Pancasila. Selanjutnya pembelajaran daring dalam jaringan, di mana ada pengertian pembelajaran daring, karakteristik pembelajaran, ciri pembelajaran daring, model pembelajaran daring, serta manfaat dan faktor penghambat.
di bab 3 yaitu bab metode penelitian, di mana di bab 3 dibahas tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Di bab 3, 3.1 yaitu membahas tentang jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan semi-eksperimen dan perlakuannya diberikan kepada siswa berupa metode pembelajaran yaitu dua jenis, metode Zoom dengan metode sepada. Lalu populasinya yaitu mahasiswa yang berada di Fakultas Kesehatan Universitas sebanyak 165 dan diambil sampel menjadi 116 mahasiswa. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebasnya yaitu pembelajaran daring dengan indikator menggunakan media pembelajaran Zoom dan sepada, sedangkan variabel terikatnya yaitu tingkat pengetahuan dengan baik, cukup, dan kurang. Teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner, kita menggunakan Google Form, dan observasi. Teknik analisis datanya, kita menggunakan kuesioner yang analisisnya diarahkan pada beberapa item pertanyaan dan dikembangkan dari 5 layanan pendidikan yang menentukan hasil evaluasi pendidikan Pancasila mahasiswa kesehatan selama masa pandemi COVID di Universitas Muhammadiyah Gresik. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana 4.1 membahas karakteristik tempat penelitian, di mana ada identitas Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik berada di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Gresik, Jalan Proklamasi nomor 54, Kecamatan Gresik. Visi dan misi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu menjadi fakultas yang menghasilkan lulusan profesional unggul dan berjiwa entrepreneur Islam kompeten di bidang kesehatan pada tahun 2030. Misinya yaitu menerapkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran berorientasi pada KKNI untuk mewujudkan profesi lulusan tenaga kesehatan yang profesional, unggul, berjiwa entrepreneur Islami, dan berkompeten di bidang kesehatan. Yang kedua, pengembangan dalam penyelenggaraan penelitian bidang kesehatan sesuai dengan roadmap global untuk memenuhi kebutuhan pengembangan ilmu kesehatan dan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi modern. Yang ketiga, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis hasil penelitian. Yang keempat, melaksanakan kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang akademik dan non-akademik. 5. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. 4.2 yaitu karakteristik mahasiswa, di mana di dalam Fakultas Kesehatan ada beberapa prodi, yaitu prodi farmasi memiliki 43 mahasiswa, fisioterapi 6 mahasiswa, TLM 2 mahasiswa, S1 keperawatan 10 mahasiswa, S1 kesehatan masyarakat 20 mahasiswa, S1 gizi 25 mahasiswa, dan S1 kebidanan 10 mahasiswa, sehingga total keseluruhan 116 mahasiswa. Jenis kelamin laki-laki 22 mahasiswa dan perempuan adalah 94 mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan dari 116 mahasiswa yang menggunakan Zoom adalah 75 mahasiswa dan sepada 41 mahasiswa. Hasil 4.3 yaitu analisis evaluasi pendidikan Pancasila mahasiswa kesehatan selama pandemi COVID di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sebagian besar mahasiswa berdasarkan hasil uji stadion independen dengan varians homogen beroleh angka signifikan sebesar 0,78. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis tidak dapat diterima. Artinya metode Zoom meeting dan online teaching
dan sepada, tidak memberikan perbedaan nilai pendidikan Pancasila yang signifikan pada mahasiswa kesehatan. Hal ini menjadikan pertimbangan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya dilihat dari perspektif kognitif saja, akan tetapi juga dari sikap dan perilaku. Pancasila ini diharapkan memampukan setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan prinsip dan filosofi yang ada di negara kita. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yaitu memiliki kesimpulan rata nilai pendidikan Pancasila mahasiswa kesehatan berada pada kategori baik, lebih dari 75. Berdasarkan hasil uji T, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pengetahuan pendidikan Pancasila mahasiswa antara pembelajaran Zoom meeting maupun sepada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan baik pembelajaran Zoom maupun menggunakan sepada. Saran dari penelitian ini diberikan agar penelitian serupa lebih difokuskan pada lebih satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik sehingga hasilnya lebih baik. Karena pada saat ini kita hanya menggunakan satu fakultas yaitu Fakultas Kesehatan. Sehingga diharapkan ke depannya dapat menggunakan beberapa fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menyentuh pada tema yang berbeda dan penelitian ini selanjutnya disarankan untuk melihat sikap dan attitude dalam mengevaluasi pembelajaran Pancasila.